Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini saya akan membahas tentang poin-poin yang tersisa dari pembagian yang pertama yang kaitannya bagaimana kita memperbaiki hati-hati kita yang terkait dengan bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan atau interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8 adalah dengan cara atau sarana as-shadaqah atau bersedekah. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali kita dapatkan ayat-ayat ataukah mungkin hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk berinfak, mengeluarkan sedikit dari harta yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Dan bagaimana juga keadaan Rasulullah SAW sendiri sebagai kedua kita di dalam memberikan contoh dalam hal sedekah, baik di luar Ramadan ataupun secara khusus di bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang memotivasi kita untuk memberikan sedekah ataupun mengambil sedekah dari orang yang semestinya memberikan sedekah. Allah SWT berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka, yaitu orang-orang kaya, harta-harta untuk sedekah, tutahhiruhum, agar dengan sedekah tersebut menyucikan mereka, membersihkan mereka dari apa yang mereka sedekahkan ataupun dari harta-harta yang mereka miliki. Sehingga tujuan di antara manfaat yang utama disyariatkan sedekah adalah yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah orang yang memberikan sedekah itu sendiri. Jadi bukan penerima sedekah sebetulnya, akan tapi tujuannya menolong, membantu orang yang memberikan sedekah itu sendiri. Orang yang kaya supaya tujuannya bisa membersihkan harta-hartanya yang dia miliki dari sekian banyak harta yang dia miliki. Karena boleh jadi pada saat mendapatkan sedekah, pada saat mendapatkan harta, ya kita tidak merasakan atau dia tidak merasakan apakah yang masuk atau yang dia dapatkan itu dari hasil yang betul-betul sesuai syariat ataupun ada hal unsur-unsur yang syubhat. Atau waliyadzubillah mungkin ada hal-hal yang masuk ke dalamnya, cara-cara yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka salah satu cara untuk membersihkan harta yang kita miliki adalah dengan menyisihkan harta kita untuk diberikan kepada yang layak, yang berhak. Ya. Itu lebih baik daripada jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan harta yang kita miliki atau membinasakan dengan cara yang Allah inginkan. Maka lebih baik kita dengan kesadaran kita mengeluarkan harta kita sedikit dari apa yang kita miliki untuk tujuan membersihkan dan menyelamatkan harta yang kita miliki itu. Yang kita miliki itu juga. Ya. Jadi pertama kali yang akan mendapatkan manfaat adalah pelaku pemberi sedekah. Jadi jangan merasa takut dan khawatir, ya, rugi, bahkan justru bermanfaat dari sisi akan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik.
Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ya, termasuk juga harta, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kemudian juga manfaat daripada sedekah adalah membersihkan dari penyakit pelit dan dosa-dosa. Ya, jelas bahwa memberi sesuatu itu ada sesuatu yang berat. Begitu banyak yang dipertimbangkan, ya. Tapi tujuan daripada disyaratkan sedekah adalah pembelajaran bagaimana kita berusaha melawan, ya, menghilangkan dari rasa ataupun karakter yang pelit tersebut. Dan tentunya karakter pelit itu adalah sesuatu karakter yang buruk yang harus mau tidak mau dilawan, tidak bisa hilang dengan sendirinya. Dan itu tentunya perlu dipupuk sejak kecil. Sebagai orang tua, bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak supaya belajar selain menabung, tapi juga belajar untuk menginfakkan ataupun bernabung di akhirat. Sehingga salah satu tujuan yang paling utama yang mulia adalah bagaimana dia membersihkan harta dia, kemudian menghilangkan rasa pelit yang ada pada dirinya. Dan kalau seandainya itu sudah dilaksanakan, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hartanya dan akan menghilangkan menghilangkan karakter yang pelit, ya, yang susah untuk menginfakkan karena proses pembelajaran dan pendidikan daripada disyariatkannya sedekah. Sehingga jelas bahwasanya sedekah merupakan amalan yang sangat utama sekali, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW terkait dengan sedekah? Jelas bahwasanya Rasulullah adalah suri teladan yang tidak perlu ditanyakan bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana sedekahnya beliau, baik itu di bulan Ramadan, beliau sudah sebagai orang yang sudah dijuluki sebagai orang yang dermawan. Apalagi ketika beliau sudah masuk di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Sangat super pokoknya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana gambaran akhlak beliau di luar bulan Ramadan. Beliau sudah dijuluki sebagai orang yang paling dermawan, bukan sekedar dermawan, tapi paling dermawan. Ya. Dan julukannya seharusnya di bulan Ramadan ternyata wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ternyata beliau adalah orang yang paling dermawan lagi ketika berada di bulan atau masuk di bulan Ramadan. Ini jelas sebagai motivasi kita kaum muslimin bahwasanya Rasulullah orang yang tidak diragukan lagi bagaimana kedermawanan beliau. Tentunya menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang mampu memberikan sedekah tidak mesti banyak-banyak. Sesuai dengan kemampuan, intinya bagaimana berusaha menjadi orang yang dermawan dan memberikan manfaat kepada orang banyak, apalagi orang yang mampu. Nah, itulah gambaran bagaimana kedermawanan Rasulullah di luar bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara manfaat sedekah, ya, yang mempunyai keutamaan sangat utama adalah bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, menangkal bala, memudahkan urusan, mendatangkan rizki, menghindarkan dia dari mara bahaya, kemudian bisa meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala, jelas bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian juga di akhirat kelak dia termasuk orang yang akan dihindarkan dari api neraka dan dijauhkan dari azab. Ya. Bahkan di antara manfaat sedekah sampai orang yang sudah meninggal, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kalau seandainya dia
diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, ya, maka dia akan memberikan sedekah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sedekah supaya menambah kebaikan bagi dia dan menjauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ya, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk hidup, maka sedekahlah yang akan dia lakukan. Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 38, ya, yang menjelaskan tentang motivasi anjuran untuk memberikan sedekah ini kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Berikanlah sedekah kepada kerabat-kerabat kalian, ya, dan orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang sedang dalam melaksanakan perjalanan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin dalam Allah Subhanahu wa taala tidak ada uzur dan tidak ada alasan bagi seseorang yang mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan amalan yang mulia ini dengan sedekah. Jangan dibayangkan ketika kita dianjurkan untuk sedekah, kita harus mengeluarkan uang begitu banyak, tidak. Silakan bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan sedekah tersebut bisa digantikan dengan amalan-amalan yang lain dan dia dikategorikan sebagai amalan sedekah. Ya. Amalan sedekah bisa digantikan dengan perkataan yang baik, menyingkirkan duri, mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu juga bagian dari sedekah. Apalagi kalau seandainya yang dikeluarkan adalah harta, tidak mesti banyak. Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bi tamrah, ya. Artinya adalah bertakutlah kepada api neraka walaupun dengan menyedekahkan dengan satu buah ataupun secuil daripada kurma. Ini menunjukkan betapa bahwasanya sedekah tidak ada batasannya. Ya, tidak harus mengeluarkan dalam jumlah sekian. Silakan sesuai dengan kemampuan kita, asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi yang kita sedekahkan walaupun sedikit tapi ikhlas jauh lebih banyak daripada orang yang menginfakkan hartanya lebih banyak namun tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat terbuka sekali pintunya untuk pintu sedekah ini tanpa ada batasan, tanpa ada jumlah yang harus dikeluarkan, kecuali kalau seandainya kaitannya dengan zakat harta atau dengan zakat, ya, maka itu ada ketentuannya. Apalagi kalau seandainya sedekah yang kita keluarkan ini rutin, ya, continue. Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai adalah yang dikerjakan secara rutin dan kontinu. Tentu pengaruhnya tentu lebih sangat baik, sangat diharapkan, ya. Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak perlu merasakan rasa takut dan mereka juga tidak perlu bersedih hati. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang dikerjakan secara rutin, kontinu, secara umum itu jauh lebih utama dibandingkan amal yang dikerjakan secara berkala, ya. Karena semakin banyak amal yang dikerjakan, semakin banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai pembelajaran bagi kita untuk kita bisa melatih sedekah adalah mungkin kita menyediakan satu buah box ataupun kaleng yang kita siapkan di rumah dan kita isi setiap hari. Kemudian nanti setiap kalau sudah sampai waktu 1 bulan, terserah kita apa kita mau disalurkan, ya, ke orang-orang yang membutuhkan ataukah dilanjutkan kembali, ya, sampai pada waktunya. Ini jelas untuk pembelajaran bagi kita sebelum kita misalnya mau menyedekahkan ke masjid
daripada kita malu misalnya dengan jumlah sedikit, maka tidak mengapa kita cicil di rumah, di sebuah kaleng, kemudian baru ketika sudah sebulan atau 2 bulan atau berapa bulan, maka kita baru memberikan kepada yang kita inginkan. Kemudian poin berikutnya yang ke-9, sarana-sarana yang bisa memperbaiki hati kita yang kaitan dengan interaksi dengan Allah pada bagian pertama ini adalah al-fikru waz-zikru, ya. Yang dimaksud al-fikru az-zikru adalah kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga bagian daripada yang bisa menghidupkan hati kita, menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa menenangkan hati kita. Jadi kalau orang ingin mencari ketenangan, kebahagiaan, rasa hati yang plong, yang hidup, yang tidak kering, yang merasa tandus, maka kembalilah kepada Allah dengan mengingatnya, bertafakur kepada Allah dengan ciptaan-ciptaannya, karena itu bukan bagian daripada zikir juga. Ketika seorang merenungkan, melihat, bertafakur dengan begitu agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sudah bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, mengingat ciptaan-ciptaannya, diibaratkan seperti orang yang hidup. Namun orang yang tidak pernah berzikir dan tidak pernah bertafakur, maka diperumpamakan seperti orang yang sudah mati. Maka kalau seandainya kita ingin disebut sebagai orang yang hidup, maka berzikirlah, bertafakurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat ciptaan-ciptaannya yang begitu agung di alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, kepada Allah, dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperumpamakan seperti orang yang hidup dan mati. Mungkin kita sibuk dengan kehidupan dunia, kerjaan, ngurus anak, namun jangan sampai kita menyediakan waktu kita, menyempatkan waktu kita, dan jangan kita hanya berzikir di sisa waktu, tapi juga kita menyempatkan. Karena itu merupakan bagian daripada gizi, ruh, agar hati kita tidak kering, agar hati kita tidak gersang, agar kita senantiasa bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang yang hidup, ya, apalagi hidup yang orang yang hidup di perkotaan, ya, tanpa adanya rohani, ya, dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit dari mereka yang frustasi, stres, bahkan mungkin bisa sampai pada derajat dia bunuh diri dari ketinggian dan lain sebagainya dengan cara yang mereka sukai. Ini jadi jelas bahwasanya zikir merupakan ibadah yang sangat penting, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Adzikru lil qalbi mathalul ma' lis-samak." Perumpamaan zikir, ya, atau manfaatnya zikir terhadap hati bagaikan air dan ikan. Air diibaratkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hati diibaratkan seperti ikan, atau ikan diibaratkan seperti hati. Bagaimana keadaan ikan tanpa air? Tentu dia akan kegersangan, kering. Maka begitu pula hati kita ketika kita jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya hati kita akan kering. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang terkena dengan penyakit yang terkait dengan penyakit hati. Ya, karena kosong dan kering dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kaum muslimin umat Allah Subhanahu wa taala, agar seorang muslim bisa mengambil manfaat daripada zikir, maka zikir tersebut harus dikaitkan dengan at-tafakkur. Az-zikr artinya mengingat, at-tafakkur artinya merenung, ya. Sesuatu yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berzikir, maka hendaklah kita banyak juga bertafakur, sehingga dengan sarana tersebut, walaupun itu bagian daripada sarana, bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi dan terjadi pergantian malam dan siang hari, ya, itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dan orang-orang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Kemudian mereka bertafakur kepada penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kamu tidak menciptakan ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Subhanak faqina adzabannar. Maksudnya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi salah satu di antara saran untuk bisa berzikir kepada Allah adalah dengan bertafakur, merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertafakurnya bukan kepada Allahnya, tapi bertafakur kepada ciptaan-ciptaannya. Ya. Karena bertafakur terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sesuatu yang terlarang, ya. Adapun mengingat Allah tidak apa-apa. Tapi bertafakur dalam artian terkait dengan Allah itu bagaimana, sampai akhirnya itu akan bisa menjerumuskan seorang kepada kekufuran. Sehingga ketika kita ingin bertafakur, maka bertafakurlah terhadap sesuatu yang kita lihat di hadapan kita yang masih masuk akal terhadap pandangan kita, ya. Adanya langit, bumi, terjadi pergantian. Nah, itu saran-saran saya yang bisa mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mengatakan siapa yang menciptakan ini. Termasuk orang-orang kafir pun kalau seandainya dia betul-betul punya akal yang sehat, pasti akan ujung-ujungnya mengingat kepada suatu zat, ya, yang bisa menciptakan alam semesta ini. Namun karena hidayah dan Allah SWT belum menggerakkan mereka, maka mereka pun anggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Salah satu bagian daripada at-tafakur, merenung, adalah ketika seorang misalnya banyak berdosa, kekurangan, maka salah satu solusi yang tepat ketika dia bertafakur seperti itu adalah dengan cara mencari zikir-zikir yang pas untuk bisa menjadi obat dan solusi atas apa yang dia lakukan. Kalau dia adalah orang yang sering melakukan sebuah dosa, maka sarana yang tepat untuk berzikir adalah dengan membaca istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, astagfirullah. Ketika dia seorang bertafakur melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir yang tepat yang dia ucapkan adalah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah, masya Allah. Ya, kalau sana dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan hati kita dan merasa bahwasanya dia adalah hamba yang lemah, maka ucapkanlah zikir yang menunjukkan betapa kuatnya Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengucapkan zikir sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya. Jangan sampai kita sedang bertafakur merenung sesuatu, misalnya keindahan, tapi malah kita mengucapkan innalillah. Ini justru dua keadaan yang tidak sinkron antara tafakur dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hendaklah kita menyiapkan ataupun menyempatkan waktu kita secara khusus untuk zikir secara khusus, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Karena itu adalah waktu yang memang utama dan dianjurkan dengan zikir pagi dan sore. Sehingga kita perlu ada porsi yang kita berikan untuk ruh kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah hati yang kaitan dengan zikir merupakan, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, merupakan amalan yang sangat agung dan utama. Besar dan kecilnya pahala yang diberikan, ya. Besar kecilnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung hati yang kita miliki. Semakin hati kita ikhlas, semakin hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Sehingga terkadang ada dua amalan yang dikerjakan, dua amalan yang sama yang dikerjakan oleh dua orang yang berbeda, ya. Amalan yang sama namun dikerjakan oleh dua orang yang berbeda,
Justru kadang salah satunya justru lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan salah satunya. Kenapa? Karena pengagungan hati seseorang terhadap amalan tersebut dan, bagaimana penghayatan seseorang di dalam mengamalkan amalan tersebut itu berbeda sekali. Yang satu mungkin mengamalkannya dalam keadaan, khusyuk, tafakkur, menghayati, bukan sekadar, menganggap dia hanya sebuah rutinitas belaka, ya. Yang satu mungkin dia hanya menganggap sebuah rutinitas, kehusyuan kurang, ya, tanpa dibarengi, rasa, apa namanya, penghayatan dan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibadah yang kaitan dengan hati itu sangat utama sekali ya dibandingkan dengan amal, anggota badan ataupun jawarih. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 adalah introspeksi diri. Al-muhasabah, muhasabatun nafs. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Introspeksi dirilah, bermuhasabahlah sebelum kalian atau sebelum datang suatu masa di mana kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya al-muhasabah ataupun yang dinamakan dengan introspeksi diri adalah sesuatu amalan yang sangat mudah karena dia tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan uang, dia cukup bagaimana berintrospeksi diri. Dan itu gampang sekali hanya sekedar melihat bagaimana amalan-amalan yang sudah kita kerjakan ataupun hari-hari yang sudah kita lewatkan, baik itu 1 detik sebelumnya ataupun hari-hari sebelumnya ataupun pekan sebelumnya ataupun bulan sebelumnya dan tahun sebelumnya. Terlebih kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, kita bisa bermuhasabah bagaimana keadaan amalan kita di bulan Ramadan. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan maksimal, dengan terjadwal, ataukah masih banyak kekurangan? Maka kekurangan tersebutlah kita lengkapi di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut untuk kita maksimalkan dengan cara memburu dan mendapatkan malam Lailatul Qadar agar kekurangan yang kita dapatkan yang sudah kita lewati itu bisa tergantikan dengan adanya malam Lailatul Qadar dengan cara kita beramal di malam tersebut. Yang terdapat di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya, itu yang dimaksud dengan muhasabah. Jadi sebetulnya tidak susah, namun yang susah adalah mengamalkannya. Ya, betapa banyak orang hanya bermuhasabah, berintrospeksi diri ketika di penghujung malam atau di penghujung tahun. Padahal potensi dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kapan saja. Kenapa tidak introspeksi setiap saat? Bisa harian, bisa pekanan atau bahkan sebelum tidur. Ya, jadi bahwasanya al-muhasabah adalah amalan yang gampang ya sebetulnya namun susah untuk dipraktekkan. Dan di antara di antara sarana-sarana ya ataupun hal-hal yang bisa kita bermuhasabah dengannya atau yang perlu kita introspeksi darinya adalah di antaranya misalnya kita introspeksi dalam hal ibadah anggota badan kita. Bagaimana sholawat kita, bagaimana sholat-sholat kita selama sehari semalam, baik zuhur, asar, maghrib, apakah telat-telat, apakah kita baru datang ketika sudah berkumandang, apakah kita baru datang ketika sudah imam mengucapkan salam, apakah kita dalam hal melaksanakan sholat lima waktu masih mendahulukan pekerjaan dunia ataukah masih mengurus urusan dunia, dan bagaimana dikirnya kita terutama di pagi hari dan sore hari, bagaimana puasanya kita, apakah kita betul-betul sudah menjalankan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mencampuri dengan sesuatu yang bisa merusak dan mengurangi pahala kita, ataupun bagaimana salat sunnahnya kita baik di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, bagaimana infaknya kita, zikirnya kita, bagaimana ibadah perkataan kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Itu bermuhasabah dalam hal kaitan dengan ibadah anggota badan kita. Yang kedua adalah kaitannya dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita. Bagaimana apakah kita masih melakukan ghibah, ya, membicarakan orang lain, aib-aib orang lain, ya, sibuk dengan urusan orang lain namun lupa dengan urusan kita, ya.
bagaimana apakah kita masih mengadu domba, namimah, mengejek, merendahkan orang lain, eee, menghina orang lain, ataupun suka berdebat, ya, ataupun, mendebat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi dalam urusan dunia, ataukah mungkin, menyebarkan rahasia orang, aib orang, ataupun mengumpat, ya, memandang remeh, ya, kemudian berbohong ataupun, memprovokator, tidak, eee, menundukkan pandangan kita, ataupun mungkin berkecimpung dalam hal-hal kebatilan, ataupun, memberikan porsi yang begitu besar untuk kemarahan kita sampai akhirnya melupakan Allah ataupun mengikuti setan, ataupun tidak mendapati izin dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran ya yang dilakukan oleh anggota badan kita, ya. Kemudian mungkin kita juga bisa bermuhasabah kaitannya dengan ibadah hati. Bagaimana kekhusyuan kita di dalam beribadah, ibadah salat, bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasa pengawasan diri dari Allah Subhanahu apakah ada atau tidak ada, atau bahkan mungkin merasa tidak ada yang mengawasi sehingga akhirnya dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, bagaimana mengharapkan ridhonya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia dalam menyikapi keridhaan dia terhadap hal-hal yang dia tidak disukai, ya, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari hal-hal yang buruk. Apakah, apa namanya, apakah menggerutu ataupun tidak ridho terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, bagaimana rasa tawakalnya dia, bagaimana sabarnya dia dalam hal musibah, bagaimana syukurnya dia terhadap terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari berbagai macam kenikmatan dan masih banyak lagi. Kemudian juga kita bisa berinteraksi dalam hal, kemaksiatan yang dilakukan oleh hati-hati kita. Misalnya mungkin, introspeksi dari kita masih suka ingin dipuji, kita masih mungkin, merasa, ujub, merasa merasa paling wah, ya, atau mungkin masih suka ingin didengar, baik itu dia adalah orang yang ganteng, orang yang bagus bacaannya, orang yang paling, banyak beramal dan sebagainya. Ini adalah semuanya bagian daripada perkara yang ujub, yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Ataukah mungkin masih, punya rasa kedengkian dalam hati, iri, ataupun merasa tertipu dengan perbuatan amalannya, ya, ataupun mungkin masih suka menyebut pemberian-pemberian yang dia pernah berikan kepada orang lain sehingga bisa menimbulkan rasa, sakit hati di dalam, rasa sakit hati yang dialami oleh penerima, ataupun masih mengikuti hawa nafsu, ataukah mungkin adalah, dia merendahkan orang lain, ataupun mungkin dia suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Ini jelas adalah sebuah, hal yang perlu diintrospeksi diri dari yang terkait dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh hati-hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, hak-hak, ya, kita introspeksi dengan kaitan dengan apakah kita sudah menunaikan hak-haknya seorang istri, menunaikan haknya untuk anak-anak kita, orang tua kita, ataupun kerabat-kerabat kita, ataupun tetangga-tetangga kita, ataukah kita apakah sudah memberikan hak untuk para, pengendara, eee, atau para, apa namanya, para pengguna jalan, ya, ataukah kita sudah menggunakan, hak untuk melaksanakan dakwah ataupun untuk persaudaraan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan hak, ya, yang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, sebelum dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi jangan sampai dia menuntut banyak kewajiban, menuntut hak dari orang lain sedangkan haknya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala belum ditunaikan, apalagi terkait dengan hak kepada manusia yang justru syariat pun menganjurkannya. Ini terkait dengan muhasabah. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebagai landasan bagi kita semuanya ketika kita sudah, merenungkan dari hal-hal yang disebutkan di atas, maka hendaklah kita untuk memperbanyak istighfar.
Ya, karena boleh jadi kita masih jauh dari apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan cukuplah sebagai landasan kita untuk senantiasa kita memperbanyak introspeksi diri kita, kemudian lanjut setelah itu kita beristighfar. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau perlu malah kita melaksanakan salat sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang sudah melakukan sebuah fahisyah, ya keburukan, kekejian ataupun menzalimi diri sendirinya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan Allah ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan manusia ataupun dirinya sendiri, dzakarullah, hendaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta ampunan kepada Allah atas apa dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, dan mereka sudah mengetahuinya. Kaum muslimin mendapat Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin penjelasan tentang al-muhasabah yang ke-10 yang sekaligus sebagai penutup yang terkait dengan sarana-sarana yang bisa memperbaiki hati kita yang terkait dengan interaksinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada pembagian yang kedua, ya bagaimana kita memperbaiki hati-hati kita yang terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.